orang warga sini kan di atas itu sawah. Di mana? Ceritanya di atasnya dulu sawah. Oh, di atas. Ya, Sebentar, gagal sebentar. panen gitu. Ya, petualang Biak Belitong. Sekarang kita ada di Gua Bukit Kapur yang ada di Arusbaya, Bang. Keren, musuh sangat keren. Arsitekturnya ini bisa kita lihat seperti peta rapi, tapi ternyata mereka ini adalah bekasnya pengambilan batu. Nah, batu mereka ambil secara tidak sengaja, tapi kalau kita lihat arsitektur cukup rapi. Oke, nantikan perjalanan selanjutnya. Bisa kita lihat. Buat rumah. Iya, itu. Jadi Oh, itu ya, gitu, batu-batu Mas. seperti itu ya? Iya. Tapi ini udah lama, waktu zaman Belanda itu udah ada, Mas. Oh, zaman Belanda tahun berapa? Berarti sebelum mereka dong? Iya, sebelum mereka. Soalnya ini apa? Tapi kok ini arsitekturnya kayak dibentuk kayak rumah gitu, Mas? Iya, ini kan Makanya. itu ceritanya asal-asal ngambil aja, Mas. Kan orang dulu kalau ngambil batu itu kalau pakai pahat manual itu paling satu hari itu 20 biji Oh, dapatnya gitu, Mas. Oke, kita sekarang berada di tempat yang bernama Tebing Panggi atau dibilang juga tebing pinggiran, di mana tempat ini sendiri sebenarnya ditemukan itu sekitar tahun 69 atau 67 sekitar segitu. Saya sendiri kurang tahu karena saya sendiri tidak secara lakon gerakan. Dan konon cerita dari satu mulut ke mulut yang lain, yaitu terutama dari Guru Biji, tempat ini sebenarnya hanya tempat buat Ibu Ratu ini atau dibilang Ibu Tanjung Sekar. Beliau untuk menyendiri atau beliau mencari, kalau orang sekarang bilang itu apa ya, inspirasi tentang bukit ini, dia harus seperti apa. Disinilah tempat beliau setiap beliau itu merenung. Jadi para pelaku tirakat yang dia bertapa sampai 41 hari tidak makan, tidak minum, ya itulah tempatnya. Dia menjauhkan dari keramaian, menjauhkan dari pola makan orang yang datang memberi, orang peziarah datang. Kalau kita di pendopo kita masih bisa makan, masih bisa minum kopi. Kalau di situ tidak bisa, siapa yang mau memberi? Penziarah pun tidak mau datang turun-turun ke sana. Kan gitu. Dan ini juga tidak bisa dikatakan, kategorikan benar, karena pada masa itu kita juga tidak ada yang tahu.
Cuman dari beberapa juru kunci yang pernah saya temui ya memang seperti itu. Sebenarnya kalau di sini kalau malam-malam tertentu kayak Jumat Legi atau Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon, biasanya para pelaku tirakat itu melakukan laku tirakat, yaitu tapa brata, tapa nyepi, yaitu tidak tidur, tidak makan, tidak minum, hidup tempat ini. Tujuannya yaitu membuka mata batin atau mata yang keempat, yaitu saudara kita sendiri. Itu menurut mereka. Kalau menurut saya mungkin tidak seperti itu. Menurut saya ya buat merenung aja. Saya himbaukan izin ke juru kunci dulu. Itu. Saya juga nggak tahu, soalnya tadi Mbak tenda, kira saya mau mendirikan tenda di sana gitu kan. Jam berapa? Sore tadi Mas, sekitar jam 4. Berapa? Iya. 4 itu. Masih mau melanjutkan di sini sampai besok. Nah, kemungkinan kita ini sampai besok. Mungkin kita mau lihat yang lain-lainnya juga dengan jalan. Tadi sudah saya pertemukan sama Mas Agus ada di atas. Ya, biar Mas Agus besok yang mendampingi jalan, lebih mengerti situasi gunung. Kalau masalah tempat-tempat macam gua-gua itu sebenarnya cuma dari penamaan, terus kepercayaan itu setiap daerah mungkin punya ada mitos-mitos tertentu gitu. Iya. Jadi tergantung keyakinan masalah itu. Dan mahasiswa itu biasanya punya penilaian tersendiri secara pribadi pikir itu. Dan beliau tinggal di sini di Bukit Kekir itu. Dan kemudian setelah beliau lama di sini, ya pada akhirnya ya, terjadilah Pulau Madura itu. Dan pada awalnya yang memberikan nama Madura itu ya Raden Segoro, berawal dari Bukit Kekir ini, yang berawal dari itu tadi, penemuan sebuah sarang tawon yang sangat besar dan madunya itu dimakan oleh Raden Segoro. Dan setelah itu kemudian Raden Segoro memberikan nama Madu Oro, Madu Woro, madu di tengah oro-oro. Oh, Madu Woro aja ya. Kemudian Maaf Mas, kalau boleh tahu Oro apa ya? alas. Atau bukan? Kota. Ya, Roro. Saya pernah dibilang sama teman, kalau mau tahu Indonesia itu ya harus mengetahui Jawa dulu katanya. Oh iya. Pulau terpadat di Indonesia dan pulau Tertua ya. Mulai penduduknya paling banyak kan di Jawa. Jawa. Terus secara budaya, secara kultur itu juga yang paling Indonesia banget itu sepertinya. Ya nggak tahu ya, kan saya belum pernah keluar Jawa misalnya nih. Itu kalau melihat dari buku itu kan emang di Jawa yang banget istilahnya. Paling
cocok di Indonesia, yang diterapkan di Indonesia, yang paling diterima secara nasional. Namun ada catatan penting, kalau di luar Madura itu biasanya ada orang yang salah persepsi tentang putri kuning. Masalahnya di Madura itu ada 2 putri kuning. Satunya Di Sumenep ibunya Joko Tole, dan di Bangkalan ibunya Raden Segoro. yang di sini. Tapi yang sebenarnya putri kuning itu yang di Sumenep. Tapi bedanya putri kuning di Sumenep itu ratu. Beliau sudah berada Madura itu udah ada peradaban, udah kerajaan. Kalau putri kuning di Bangkalan itu istilahnya cuma sebutan, panggilan, julukan. Menjalankan perintah Sabati, membandingkan ke tanah, tiba-tiba menjadi sebuah tombak. Kedua-duanya dilakukan dan sama-sama menjadi tombak. Dan akhirnya menjadi tombak Aligoro sama kalau dalam bahasa Madura Siregure ben Sinanggolo sama Adugoro. Yang satu buat perang, yang satu buat di rumah. Nah, pada akhirnya yang jadi lambang Bangkalan sekarang kan naga. Dari situ. Kalau di Sumenep lambangnya dari kuda terbang itu kan dari Joko Tole. Dari apa? Joko Tole, kudanya Joko Tole itu kan yang kuda terbang. Kalau di Bangkalan naga itu awalnya dari Raden Segara itu. Dan singkat cerita itu Raden Segoro sama Putri Kuning itu sebenarnya dalam sejarah itu nggak meninggal. Beliau menghilang di Nipah itu. Setelah dari sini pindah ke Nipah, beliau hilang di sana. Istilahnya singkat cerita seperti kisah cerita Nyi Roro Kidul gitu. Iya. Jadi istilahnya mokso. Jadi tinggal di alam lain, tapi beliau tetap menjaga laut Madura. Masih ada kaitannya dengan pantai selatan itu. Iya. Seperti itu singkat ceritanya. Kalau untuk beracun ular mas, penawar racun ular, sama siapkan gula merah sama tanah putih, lempung putih. Itu diaduk di air. Nah, sesudah air itu kadar kotorannya itu turun, baru diminum. Itu untuk racun. Kalau untuk ular. haus, iya untuk digigit ular juga racun. Kalau untuk sampean misalnya kehabisan air di tengah hutan, tidak ada air, cari akar yang menjalar pohon-pohon itu dipotong dulu di bawah, terus di atasnya setengah meter baru dipotong. Yang atas Iya, itu baru keluar airnya, bisa diminum. itu untuk air. Untuk Kalau air. stamina gula merah Pak. Untuk stamina gula merah itu dipersiapkan memang untuk stamina untuk naik ke atas gunung. Itu aja untuk kalau untuk gula merahnya. Ini air akar yang dipotong. Tuh, dipotong. Diminumnya dari sini. Ya enggak? Kita lawan.
@sekaput_alam. Kita berasal dari tim Pentur, suatu kelompok petualang orang-orang Belitung. Di sini kita melakukan pertualangan di Pulau Madura. Kita nyampai di tempatnya itu di Tebing Geger. Di sini tempatnya sangat menarik. Dari segi alam penyajiannya sangat menarik, indah seperti yang kita lihat ini. Juga di sini ada sisi-sisi yang sangat menarik, sisi ilmu yang kita bisa peroleh menyatu dengan alam yang biasa dilakukan orang-orang para lakon, dan bahasanya lakon atau tirakat. Di sini cukup banyak ilmu yang kita peroleh. Semuanya ini ditunjukkan salah seorang lakon legendaris, mungkin legendaris, cuman beliau tidak mau mempubliskan dirinya. Sebenarnya beliau adalah seorang legendaris dari seorang pendaki. Beliau sudah mencapai puncak Kartens. Saya sangat salut. Mungkin hampir seluruh gunung-gunung di Indonesia beliau sudah lakoni. Selain itu juga beliau memiliki ilmu pengetahuan spiritual yang sangat baik. Nah, bagi teman-teman petualang bisa menemuin beliau, orangnya sangat welcome kalau mau sharing ilmu-ilmu. Di sini kita sekarang ini lagi berada di tebing Pangilihan. Jadi kita wisata religi tentang bagaimana Pulau Madura. Ya, di Pangilihan. Nah, di sini cukup menarik teman-teman. View-nya cukup indah. Di sini biasanya orang melakukan tirakat untuk menjauhkan diri dari keramaian dunia. Di sini mereka melakukan. Terima kasih untuk Pak Chandra yang udah bawa kita ke tempat indah kayak gini. Habis ini saya berikan tempat yang lebih indah lagi. Nah, setelah ini kita dijanjiin untuk datang ke tempat yang lebih indah, Lebih tinggi lagi. lebih tinggi lagi. Nah, itu Pak. Dari puncak gunung ini. Ikutin terus perjalanan kita ya.